Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quraisy Asnari, Prodi PAI dari semester 3 akan menjalankan tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan teori belajar sosial dalam pembelajaran. Nah, sebelum kalian mengenal teori belajar sosial, maka harus mengetahui apa itu teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori yang menjelaskan bahwa individu dapat belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Nah, teori ini dikembangkan oleh psikolog asal Kanada, Albert Bandura. Nah, teori belajar sosial memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ialah determinis resiprokal, konsep keterkaitan secara bolak-balik antara lingkungan dan perilaku. Tanpa penguatan, reinforcement. Bandura menekankan bahwa penguatan bukan satu-satunya membentuk tingkah laku seseorang. Kognisi dan regulasi diri. Teori ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Dalam teori belajar sosial, individu dapat belajar dari berbagai model, termasuk tokoh otoritatif seperti guru atau orang tua, ataupun dari media-media yang lain, dan juga dari sesama sebaya. Walaupun itu teman ataupun keluarga ataupun sesamanya. Nah, itulah tadi pengertian dari teori sosial, teori belajar sosial. Beberapa komponen dalam proses peniruan dalam teori belajar sosial adalah atensi atau memperhatikan. Nah, yang pertama ini harus memperhatikan, itu teori belajar sosial harus memperhatikan. Yang kedua ialah retensi atau mengingat, bahwasannya selain memperhatikan kalian harus juga mengingat. Selanjutnya memproduksi gerak motorik, ulangan atau penguatan motivasi, yakni evaluasi terhadap siswa atau yang akan diterapkan. Nah, langsung bagaimana cara penerapan teori belajar sosial dalam pembelajaran. Nah, ini teori belajar sosial dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar dengan beberapa cara. Di antaranya, memilih aktivitas belajar yang relevan. Maksudnya ialah aktivitas belajar yang dipilih harus menjembatani antara pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik dengan pengetahuan baru yang akan dibangun. Jadi seorang guru itu harus relevan memilih aktivitas belajar, baik itu sebuah ice breaking ataupun ajakan terhadap siswanya agar mereka bisa membangun karakternya masing-masing. Selanjutnya ialah menekankan berpikir kritis dan kreatif. Nah, peserta didik di sini perlu adanya dorongan untuk berpikir kritis dan kreatif. Maksudnya gimana? Seorang guru itu harus memberi tugas ataupun sebuah permainan yang akan diajarkan kepada mereka agar siswa itu berpikir kritis dan kreatif. Seperti itu. Selanjutnya ialah membantu peserta didik memaknai informasi. Nah, peserta didik sini perlu dibantu untuk memaknai informasi yang diperoleh, kemudian mengolahnya secara kognitif. Maksudnya gimana? Yakni ialah membantu peserta didik memaknai informasi. Nah, informasi itu diberi penjelasan bahwasannya
sekolah ini kurang maju, sekolah ini kurang maju, kurang ini, kurang bantuan ini. Nah, itu bagaimana agar mereka mengkritisi dan bagaimana cara mengolahnya secara kognitif. Selanjutnya ialah menciptakan suasana yang menarik. Guru dapat menciptakan suasana riang dan menarik dengan memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi. Jadi, seorang guru itu harus menciptakan suasana. Jika suasananya cuman nana ngetok, dia meredup, itu tidak asik. Itu harus ada gadget-gadgetnya dikit gitu. Jadi seorang guru itu tidak selamanya harus fokus sama materi, tidak harus dia tidak fokus sama materi. Maksudnya biar suasana itu menarik lah, ditambahkan motivasi-motivasi seperti itu. Selanjutnya ialah memberikan pertanyaan. Nah, seorang guru sini dapat memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya agar ketika proses pembelajaran langsung membentuk kelompok belajar. Guru dapat membentuk kelompok belajar seperti kalian, siswa akan dikasih tugas berkelompok. Kelompok A akan tugas untuk meneliti hewan gajah. Kelompok B ini akan meneliti seekor hewan kelinci, seperti itu. Yang selanjutnya ialah menyampaikan materi dengan dukungan metode yang menarik. Itu tadi sudah dijelaskan. Nah, seperti itulah tadi teori belajar sosial yang akan diterapkan itulah teori belajar sosial yang akan diterapkan dalam metode pembelajaran. Teori belajar sosial berfokus pada pentingnya pengamatan sebagai basis pembelajaran. Teori ini menekankan bahwa manusia belajar melalui pengamatan perilaku orang lain di sekitar mereka. Nah, disitulah apa yang saya ucapkan, apa yang saya jelaskan, maupun awal maupun akhir, dari awal sampai akhir. Apabila ada salah maupun dari penjelasan saya kurang paham, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.